yang maha sempurna, luar biasa. Jadi tidak akan ada kita yang semakin dekat dengan Allah mengklaim memiliki kunci surga sama sekali. Jika obsesi manusia mengkhawatirkan kematian membawa petaka besar, khawatir kematian dan kalau kematian itu bawa petaka besar, khawatir kematian bahkan su'ul khotimah, maka obsesi terhadap ampunan akan terucap lebih banyak dalam doa dan dzikirnya. Gegebegan insya Allah. Aduh, kemarin saya masih berpikiran begitu. Jelek sangka kepada Allah. Saya nggak mempersoalkan Allah. Ngana-ngana wae ka Gusti ya teh. Astagfirullahaladzim. Kumaha mami urang mawat nuju kitu. Maka obsesi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Arina la haula wa la quwata illa billah. Maka insya Allah. Kalau kita tidak tahu kapan mati kan. Tapi pasti Bagedang apa kita mati? Tidak tahu. Khawatir sedang pikiran protes atau tidak nyaman dengan kenyataan yang Allah berikan kepada kita. Oh, kita mati. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka obsesi istighfar mohon ampun akan lebih banyak dalam zikir-zikirnya. Dan zikirnya akan terpandu dengan apapun yang nampak di hadapannya. Hmm. Alhamdulillah ya Allah. Aku sebegitu jeleknya di hadapanmu, tapi Engkau anugerahkan rumah yang bagus kepadaku. Ya Allah, luar biasa. Ada dua penyakit jiwa, yaitu putus asa dan merasa pasti selamat. Dua-duanya ekstrim salah. Ya, merasa putus asa dan merasa pasti selamat, seakan kunci surga ada di tangannya. Wah, itu penyakit yang betul-betul mencelakakan. Maka Nabi Ibrahim memilih jalan tengah. Atma'u ayyak, aku berharap Robku dapat mengampuni dosa-dosaku nanti di hari akhir. Pendidikan harus dibangun dan dikembangkan antara dua sayap secara seimbang, yaitu sayap roja dan sayap khauf, berharap yang kuat kepada rahmat Allah, tapi takut cemas juga kuat, sehingga akan membangun semangat yang betul-betul kuat dan juga mengawal kemungkinan-kemungkinan celah jeleknya betul-betul dikawal, diperiksa, dievaluasi dengan baik. Kalau ada dua sayap harap dan roja. Terakhir, Nabi Ibrahim berdoa dan ini pantas kita bacakan atau jadi bagian dari doa-doa kita. Pertama, Rabbi habli hukma wa alhikni bisolin. Ya Allah, habli hukman. Ya Allah, berilah aku hukman. Pak, kebanyakan tafsir di sini hukman itu hikmah. Jadi ilmu yang teramalkan dan membawa kebijakan. Ilmu, amal, dan mengakibatkan kebijakan dalam kata-kata dan tindakan. Rabbi habli hukman hikmah. Wa alhiqni bis solihin. Dan sertakanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini dalam berbagai kesempatan doa Rasulullah eh, selalu digabungkan dengan orang-orang soleh. Termasuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang soleh ya Allah. Ya, dan doa lain juga, berikan kepadaku seperti yang engkau telah berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Itu banyak doa-doa begitu. Jadi doa ini luar biasa, dan diberi lingkungan dengan orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Waj'al li lisana sidkin dan jadikan bagiku lisana sidkin, nama baik fil akhirin. Nama baik dan tafsirannya beda-beda.
Tapi nama baik rata-rata mengatakan maksudnya aku jadi teladan untuk orang-orang yang kemudian datang. Nama baik di kalangan orang-orang terakhir yang jadi teladan. Bagus sekali doa itu. Dan terakhir yang paling indahnya itu waj'alni min warasati jannatin naim. Dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi surga tempat kenikmatan. Pantas kita bacakan banyak. Waj'alni min warasati jannatin naim. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga an-naim, surga tempat kenikmatan. Jadi memohon hikmah, bergabung dengan orang soleh, menjadi teladan, dan menjadi pewaris surga, pantas menjadi obsesi pendidik di hadapan para serta. Terucap sekali-kali, ingin diberi hikmah, bergabung dengan orang-orang soleh, menjadi teladan dan pewaris surga. Salah satu saja sering terucap, jadi bimbingan. Pantas sekali dengan apa bimbingan tauhid tadi dari sejak awal, bagaimana makanan dan lain-lain menjadi media untuk menyambungkan dengan kebesaran Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas gangguan teknis yang baru kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih menjaga lebih baik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Amin telah menyampaikan materinya. Dan mungkin eh, Irsad buka gitu ya. Sesi pertanyaan mungkin untuk 2 pertanyaan bagi Bapak, Ibu, ataupun teman-teman semuanya yang ingin bertanya boleh. Komentar atau tambahan juga bahkan Pak Isad ya. Enggak, yang menarik ada yang tambahan sih Muring. Hmm. Pak Dedi, enggak Pak Dedi tak? Karena Hmm. Oke, punten pagi ya tak Jumat pakai Enggak bagus. Alhamdulillah tak ini. sampai Bagus. di Bagus. teh jejak murang kali heula di ya camping. Jejak lelan teh di kendaraan. Oh gitu. Oh, serius ya. Oh. Oke, pami konsep punten. Oke, punten. Pami Bangga. upami konsep hikmah pagi ya. Konsep hikmah dikaitkan dina Al-Baqarah 268 Kiai. Coba angkaskan hidup di dua dan. Yutil hikmata mayyasha wa mayyutul hikmata faqad utiya Oh, khairan wa mayyatakaru ila ulul albab. Itu kan dikaitkan sareng konsep ulul albabnya Pak Kiai. ya. Nah, hikmah. Nah, kadang-kadang di kampus-kampus oke kita sering kali mengajak mahasiswa untuk mengambil hikmah. Tapi terkadang mahasiswa berpikir bahwa hikmah itu adalah ilmu yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh sembarang orang. Ya. Nah, apakah hikmah itu dalam konteks kehidupan pelajar lah, level-level ayah leveling-leveling gitu, mengambil hikmah teh setiap orang itu bisa mengambil hikmah atau hikmah itu harus ada yang membimbingnya gitu. Iya. Oke, Oh, iya, terima kasih bagus. Ada penjelasan dalam Al-Quran banyak ya yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ayat tadi kemudian Faiz qala yang diberi rabbuka. hikmah qad utiya khairan kasiro, yang diberi hikmah itu diberi sesuatu yang sangat besar ya. Nah, ada Doktor Kawailani Majid Azhar dalam tentang pendidikan memaknai hikmah itu 10 makna, tidak kurang dari 10 makna. Hmm. Pertama, al-hikmah itu al
al-ilmu, ilmu itu sendiri. Ya, kedua, al-hikmah itu al-isobah fil qaul, ketepatan bicara dan betul-betul mengena. Hikmah punya kekuatan batin gitu. Kemudian al-hikmah itu juga al-lin bil maudi wasyiddah, tegas dengan pada tempatnya dan juga lembek pada tempatnya. Secara umum al-hikmah itu juga diartikan bijaksana. Al-hikmah juga mawaro al-mar'i, mampu melihat di belakang yang nyata. Nah, jadi saya sering orang mengartikan hikmah itu ya, melihat ilmu hikmah itu melihat. Nah, seperti itu kan karena memang makna hikmah itu banyak seperti juga termasuk husnut taswir. Husnut taswir itu mampu menggambarkan sesuatu dengan penggambaran yang bagus, jelas bahkan analoginya sangat itu hikmah juga. Wa minal hikmah husnut taswir katanya termasuk hikmah menggambarkan sesuatu dengan penjelasan yang sangat gamblang apalagi dengan contoh yang analogi-analogi yang bagus ya. Seperti Al-Ghazali dalam Ihya-nya wah, luar biasa membuat analogi-analogi itu dengan penjelasan itu dengan analogi-analogi itu. Nah, itu juga termasuk hikmah. Jadi banyak makna hikmah itu. Ada ilmu dan memahami yang di belakang ilmu itu sendiri, tindakan yang bijaksana, kata-kata yang selalu tepat dan benar begitu. Itu hikmah. Jadi eh, kalau itu ada 10 yang dia jelaskan makna hikmah dari itu, dari berbagai ayat tadi. Jadi tentu saja bisa kena ya. eh, Mudah-mudahan kita diberi hikmah. Nah, seperti tadi macam-macamnya itu ya. Al isobah fil qaul saja itu ketepatan dalam bicara itu luar biasa bagus. Kebijakan dalam bertindak itu luar biasa. Nah, al hikmah. Nah, karena itu maman utial pakod khoyut yang diberi hikmah pakod utia khairan kasiro diberi kebaikan yang sangat banyak besar karena memang hikmah pada intinya hikmah baik pengetahuan tindakan itu langsung terkoneksi dengan bimbingan nur Allah gitu. Dengan bimbingan nur Allah sehingga yang diberi hikmah itu yang duru binurillah melihat dengan cahaya Allah itu intinya Pak yang duru binurillah melihat dengan cahaya Allah. So, terima Berarti, kasih Pak Agus. berarti hikmah itu bukan ilmu yang dipelajari pakai ya, tapi itu karunia berarti lebih kepada Hah? karunia Allah ya. Ya kalau waman utia lima kodok utia termasuk juga itu ya eh, hanya ilmu yang dipelajari itu kadang-kadang menjadi ilmu di mana kita ya, merasa memiliki tapi ya, jadi ilmu betul-betul jadi cahaya Allah. Nah itulah yang kedua. Hmm, hmm. Siapa ya? Apa itu laisal ilmu bikasratir riwayah walakinal ilmu manurun yuqdafu fil qalb. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Ilmu itu bukan banyaknya transfer informasi, melainkan nurun yuqdafu fil qalbi, tapi cahaya yang dimasukkan ke dalam hati. Nah, itulah yang penuh hikmah. Alhamdulillah. Siapa Kiai? Terima Ngomong. kasih, Mangga. Orang margi eta atau saya peringatan waktu dan eta. Oh, Kiai mana? bagus enggak dan waktunya eta teh Orang terbatas. diperbaiki itu atau saya pakai tadi enak Ah, lebih. orang orang akhir wae kudu Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengasih lagi maha pengampun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tak terhitung kebaikanmu ya Allah. Tapi tak terhitung pula lalai kami kepadamu ya Allah.
Tak terhitung pula kesalahan kami hampir di setiap saat. Kami lebih Baca. memandang diri kami lebih memandang selain-Mu, ya Allah. Bahkan hanya duniawi yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk tetap